Ustadz diri sebut DRL 2 tahun Islam, tapi 8 Januari DRL kesaksian di gereja. Siapa yang permainkan agama? Di Palembang. Kita tahun lalu dia diikrarkan syahadat lagi dan menyatakan kesungguhannya menjadi orang Islam. Dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, saya akan mereaksi sebuah berita yang lagi viral, yaitu tentang dokter siapa itu? Richard Lee. Saya terus itu di beranda saya, di YouTube saya, mereka euforia sekali. Wah, saya baca komen-komen, tidak ada sangkut pautnya video kita dengan tentang Richard Lee. Komennya, Masya Allah, Richard Lee menemukan hidayah. Wah, mereka euforia bangga sekali, saudaraku. Saya jadi heran-heran, kenapa mereka ini bangga ya? Heran, saudara. Kenapa saya heran? Karena melihat euforianya yang begitu luar biasa. Hampir semua channel saya lihat ya memposting Richard Lee sudah menjadi mualaf. Nah, saudara yang terkasih, kalau mungkin saudara pernah lihat video kita ya, dulu pernah kita mereaksi sedikit tentang Richard Lee. Saya pernah ngomong begini, kenapa Richard Lee ini tidak di Islam saja ya? Karena apa, saudaraku? Saya melihat statement dia kadang-kadang menyudutkan kekristenan, memuliakan non-Kristen. Nah, kan gitu, saudaraku ya. Saya selalu berkata, kalau ada orang-orang Kristen yang taunya kalau sama orang Kristen gitu ya, wah, beraninya luar biasa. Tapi kalau ke sebelah, mingkem saudaraku, nah itu cocok jadi mukallaf sajalah. Segeralah mukallaf. Nah, sama dengan Richard Lee ini, saudaraku, kita itu berkata, ya puji Tuhan, dia mukallaf. Karena apa kita berkata puji Tuhan? Karena waktu dia di Kristen pun tidak ada melakukan apa-apa tentang kekristenan. Nggak pernah ngomong firman Tuhan, nggak pernah memberitakan Injil. Kecuali kalau seperti Romo Daniel mukallaf, wah, mungkin kita akan meneteskan air mata lah sedikit, saudaraku ya. Kita akan heran lah. Mungkin kita, wah, kenapa? Mungkin saya pun akan diam-diam datang ke sana membisik-bisikkan, ayolah Pak kembali. Mungkin kita agak sedikit sedih. Atau Pak Dedet mukallaf, aduh rasanya kayak mana ya. Memang itu pilihan dia, tetapi jujur batin kita itu rasa sedih. Nah, atau Pak Mel Atok tiba-tiba mualaf, atau Pak Esra tiba-tiba ya mualaf, atau sedih. Tapi kalau Richard Lee, saudaraku, di kekristenan pun dia tidak punya pengaruh apa-apa. Benar. Kontennya juga tidak ada pengaruh apa-apa buat kekristenan. Jadi kenapa kalian euforianya luar biasa sekali? Kita malah senang, puji Tuhan. Kita akan lihat buahnya. Kita akan lihat nanti buahnya. Karena apa? Kebanyakan orang kalau sudah mukallaf, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Dulu dia tidak pernah berkata, kami siap membela Rasul Paulus, kami siap membela Rasul Petrus, bela agama, bela Alkitab, terus geruduk orang, demo orang, penjarakan orang, terus persekusi orang. Pasti waktu Kristen dia tidak pernah begitu. Yes. Perhatikan setelah dia mualaf, perhatikan dengan jeli. Maka dia pun akan berkata, saya siap marah membela Nabi saya siap emosi untuk membela Rasulullah, saya siap bela agama. Dia pun akan mempersekusi orang, menggeruduk orang, kepung rumah orang. Berbeda, saudaraku ya. Nah, setelah dia keluar dari Kristen, kelihatan sifatnya, saudara, berbeda sekali. Sangat berbeda sekali, saudara. Dia tidak akan bisa mengampuni lagi. Dulu dia waktu Kristen, dia berkata, ampunilah Tuhan mereka yang menutup gereja, ampunilah Tuhan gereja kami digeruduk, dikepung, dilarang kami ibadah. Dia akan berkata begitu. Tetapi begitu dia keluar dari Kristen, dia berkata, tidak akan bisa ini dibiarkan. Ini sudah bikin malu agama, kita persekusi, kita geruduk. Maka emosinya bertambah. Harus bela agama. Kedua, perbedaan yang bisa kita lihat nanti ya, ketika melihat orang murtad dan melihat orang mualaf. Ketika Richard Lee mualaf, nah kalau melihat orang mualaf, dia nanti, dia akan berkata, Masya Allah, dapat hidayah luar biasa. Tetapi kalau melihat orang murtad seperti kejadian, dia pun akan tega memisahkan anak dari
orang tua, mempersekusi orang, melarang orang pulang kampung, dia pun akan bangga berkata, kamu tidak boleh pulang kampung karena kamu sudah keluar dari Islam, kamu tidak boleh datang lagi. Maka dia akan bangga mempertunjukkan kelakuan yang kasar. Saudaraku, perhatikan itu tidak bisa dipungkiri. Saya ya saudaraku, dengan hambanya Evangelis Effendi Usman pergi ke Mentawai, kami berkata kepada mualaf, kalian itu sangat enak. Betul Pak, mualaf sendiri mengakui, bahkan berkata, jadi mualaf itu enak Pak. Apa enaknya? Mereka mualaf tetap tinggal di daerah Kristen, bikin warung, siarkan dakwah, dimodalin, tidak dipersekusi, tidak diusir, tidak dikeluarkan dari suku, tidak digeruduk, tidak diancam-ancam. Mamanya dibisikkan, kenapa kamu biarkan itu mualaf? Ayo kita, Bu, kenapa Bu? Kamu tidak akan diterima ibadah sekolah minggumu, tidak akan diterima doa-doamu, tidak akan diterima nanti ibadah nyanyi-nyanyianmu. Tidak ada saudaraku yang mengancam begitu. Tetapi kalau orang sudah mamaknya diancam terus, gimana mamaknya ini supaya menangis terus karena anaknya murtad, gimana supaya tertekan batin orang tuanya. Coba saudara berpikir, apa begitu ajaran yang benar? Kita lihat nanti saudaraku, buah itu penting. Matius 7 ayat 21 nggak salah, 18 ya, itu mulai Tuhan Yesus menjelaskan, ketika murid-murid bertanya, Guru, bagaimana kita bisa mengetahui ajaran palsu dan ajaran sesat? Tuhan Yesus berkata, lihatlah dari buahnya, dari kelakuannya saudaraku. Lihat, simple sebenarnya melihat ajaran sesat dan nabi palsu. Nah itu saudaraku, ya puji Tuhan, saya menanggapi mengenai Dr. Richard Lee sudah mualaf katanya. Kita juga nggak tahu ya kebenarannya, tapi tunggu. Tapi apa yang diberitakan ya bahwa dia sudah mualaf ya, termasuk salah satu ustadz yang sangat terkenal. Juga memberitahukan kalau Dr. Richard Lee itu, saya pernah tadi pagi melihat sebuah video. Saya lupa nama ustadz tersebut ya. Gemu-gemu beliau pakai tongkat, beliau Bapak Ibu ya. Pakai sorban juga beliau saudara ya. Beliau berkata bahwa Dr. Richard Lee sudah 2 tahun yang lalu sudah bersyahadat. Beliau yang mensyahadatkan ya. Itu katanya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dan juga sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau saya menanggapinya begini Bapak Ibu ya, Alkitab sudah mencatat ya, di akhir zaman itu akan banyak orang yang murtad. Di akhir zaman akan banyak orang yang meninggalkan Yesus. Itu banyak Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Kita baca dulu biar jelas. Coba kita baca 1 Timotius 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat yang ke-1. Ya, dari Sulaiman, benar sekali. Kita berhenti di sini, kita akan kupas tentang hal ini Bapak Ibu. Biar jelas, jangan dibilang hoak. Yes. 1 Timotius 4 ayat pertama. Saya bacakan di sini ya. 1 Timotius 4 ayat pertama, beginilah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran sesat. Saya ulangi, di akhir nanti akan ada orang murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Yes, itu buahnya, lihat saudaraku. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi sudah tergenapi. Seandainya tidak ada orang yang mu'alaf Bapak Ibu, kita bisa mempertanyakan ayat tersebut ya. Benarkah di akhir zaman nanti ada banyak orang yang murtad, ada banyak orang yang meninggalkan Yesus? Ternyata saudara, benar apa yang tertulis dalam Alkitab. Benar, nubuatan-nubuatan Alkitab itu tergenapi semuanya Bapak Ibu, tergenapi semuanya. Jadi orang Kristen tidak akan terpengaruh ketika ada orang yang meninggalkan Yesus, apalagi setingkat Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena dia tidak berdampak apapun bagi kekristenan. Ya, Dr. Richard Lee seorang Katolik, tidak ada berdampak apapun dia bagi Katolik. Tidak ada pengaruh apapun dia bagi Katolik. Tidak ada pengaruh apapun dia bagi iman kekristenan. Tidak ada pengaruh apapun, ya. Tidak ada pengaruh apapun. Jadi kalian sangat bersukacita ketika ada orang yang mu'alaf, tetapi bersukacita juga. Kami pun sangat bersukacita ketika ada orang yang mu'alaf. Kenapa? Firman Tuhan tergenapi. Pandangan kami berbeda dengan pandangan-pandangan yang lain. Kalau kami merujuk kepada Alkitab,
Saya berkata kepada saudara saya, Bang JDP, saya bilang, kita hari-hari ini tidak boleh lagi bersedih ketika ada orang yang murtad, ketika ada orang yang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena tergenapi firman Tuhan. Kalau tidak ada orang yang meninggalkan Yesus, berarti firman Tuhan tersebut patut kita pertanyakan, benarkah atau tidak benar? Buktinya tidak ada orang yang murtad meninggalkan Yesus. Tetapi kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, yang terdahulu menjadi terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit orang yang terpilih, saudaraku ya. Jadi tidak semua orang yang terpilih. Ada banyak orang yang tidak sanggup Bapak Ibu ketika dipilih oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil, Tuhan pilih orang itu Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak pernah dibayangkan. Mengalami hal-hal yang tidak pernah dibayangkan. Tapi Alkitab mengatakan apa di ayat yang lain? Orang yang bertahan sampai kesudahan. Siapa saja yang bertahan sampai akhir zaman, maka orang itu akan mendapatkan mahkota surga. Yang bertahan sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, orang tersebut akan mendapatkan mahkota surga atau mahkota kehidupan. Inilah yang kita rindukan, inilah yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami ucapkan, bereforialah kalian ketika ada orang yang mu'alaf. Tetapi kalian jangan lupa ya, ada banyak murtadin hari-hari ini muncul. Ya, betul. Banyak orang Padang yang murtad hari-hari ini. Ya. Banyak orang Aceh yang murtad hari-hari ini. Tapi jangan kepanasan ya. Tapi kalian jangan kepanasan ya. Banyak orang-orang yang sudah murtad. Dan ketika orang yang sudah murtad, dia militan. Benar-benar dia memberitakan Injil ya. Benar-benar memberitakan Injil, bukan karena bisnis. Kami murtad ini bukan karena bisnis. Ya, kalau kami murtad supaya bisnis kami lancar, usaha kami lancar, pekerjaan kami lancar. Kami tidak mencari popularitas di dunia ini. Kami tidak mencari, tidak menginginkan supaya bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami lancar. Yang kami inginkan ketika kami murtad, kami belajar Alkitab sungguh-sungguh, kami dimentorin, kami dididik, kami dibina, sampai akhirnya kami diangkat jadi PNS, pegawai negeri surga. Sampai akhirnya kami memberitakan Injil. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah yang kami lakukan. Tetapi kalau kalian melihat artis-artis yang sudah mu'alaf ya, mereka hanya mencari popularitas supaya naik viewernya. Banyak orang yang sayang, banyak orang yang mengasihi, bisnisnya lancar. Tapi kalian lihat, ketika ada artis yang murtad, langsung Bapak Ibu bisa-bisa dipersekusi, tidak ada lagi panggilan, hilang job dan segala macam. Contohnya Asmiranda Bapak Ibu ya. Asmiranda kita melihat, tapi kita lihat Asmiranda sampai detik ini dia bertahan dalam imannya. Sampai detik ini Asmiranda tidak pernah kekurangan Bapak Ibu ya. Sampai detik ini Asmiranda tidak pernah kekurangan. Asmiranda selalu diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan ya, selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalian boleh euforia ketika ada orang yang mu'alaf, tapi ingat, janganlah benci, mengancam, menghina, mengutuk ketika ada orang Islam yang murtad ya. Sebagaimana kami legowo, kalian juga legowo dong. Ayo dong. Ayo. Kalau kami berbahagia ada orang mu'alaf, ayo dong. Kalian pun harus ketawa juga dong kalau lihat orang murtad. Yes, ayo dong. Mari bersama-sama. Mari kita bersama-sama bersukacita ya. Ketika kalian bersukacita ada orang yang mu'alaf, kami juga sangat bersukacita ketika ada orang yang murtad ya. Mari sama-sama kita sukacita. Mari saudara berdakwah kepada orang Kristen, kami juga izinkan dong berdakwah kepada orang Islam. Bersama-sama gitu loh. Ketika kalian mengislamkan orang Kristen, ayo izinkan dong. Kami juga kalian izinkan untuk memurtadkan orang Islam ya. Jangan kalian mengislamkan orang Kristen, suka, senang, sukacita, tapi kalian marah dan benci ketika orang Islam kami kristenkan. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya.
Jangan ya. Jangan ya. Kalian senang mengislamkan orang Kristen, tapi kalian marah ketika ada orang Kristen, ada orang Islam kami Kristenkan. Jangan marah ya, Dik ya. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya, Dik ya. Halo, Dek. Jangan ya, Dik ya. Kalian senang berdakwah. Kalian senang berdakwah kepada orang Kristen. Ayo, Dek, senang juga ketika kalian melihat kami memberitakan Injil kepada orang Islam. Jangan marah ya, Dek ya. Jangan, Dek ya. Pada ketawa. Haleluya. Haleluya. Oh, lelah Bapak Ibu. Teman-teman semuanya doakan ya. Beberapa hari ke depan saya pulang. Saya agak-agak takut sedikit Bapak Ibu. Takut bukan, saya takut dipecat oleh mertua saya. Karena kemarin Imlek saya tidak ikut makan bersama dengan keluarga besar istri saya, Cici Widya. Oh, luar biasa. Oh, luar saya biasa. Baru dapat angpau dari sahabat Kristen Imlek itu 5,7 miliar. Jadi saya sangat gelisah ini saudara semuanya. Doakan supaya mertua saya tidak memecatkan saya ya. Tidak memecatkan saya Bapak Ibu. Doakan. Ciwidia, terima kasih Bu angpaunya. Kemarin udah masuk 8,9 miliar. Terima kasih ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum kasih angpau, ini saya spill ini mawarnya. Ayo kasih angpau. Yang belum kasih angpau 1 mawar, kasih angpau 1 mawar untuk beli-beli beras ya saudara ya. Haleluya. Jangan. Yang belum kasih ada beras di belakang itu, di belakang. Oh ya ada beras. Oh, udah banyak. Oh benar. Kita, saudara. Kami Bapak Ibu ada beras kampung ya. Kami kemarin itu dikasih beras kampung sama Mama Bang JDP ya. 10 miliar kilo. Haleluya, banyak sekali. Beras kampung, beras merah saudara ya. Iya. Beras kampung ya. Enak sekali. Enak sekali. Nah, ini jadi yang belum kasih angpau silakan kasih angpau saudara semuanya. Untuk kami ngopi-ngopi ya saudara ya. Bukan untuk beli beras ya, beras ada banyak di banyak beras. Jangan lupa juga saudara doakan supaya beberapa hari ke depan saya sudah sampai di rumah. Saya berkumpul dengan Cici Widya dan mertua saya tidak mempermasalahkan dan tidak mencoret saya dari keluarga besar Bowen ya. Karena marga mertua saya Bowen Bapak Ibu. Bowen susah, marga Cina ini susah ya. Bowen apa? Bowen. Kita soalnya menurut kita kan bukan. Saya nggak susah karena saya juga Cina juga saudara. Koko saya kalau dipanggil rumah. Koko. Oke saudara ya, tetap begitulah tanggapan kami terhadap berita viral tentang Dr. Richard Lee. Benarkah dia sudah mualaf atau tidak? Menurut pengakuan Ustadz Dery Sulaiman, ya sudah mualaf malah 2 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Padahal tahun lalu dia merayakan Natal. Saya percaya Imlek pun udah haram ya. Dia tahun lalu merayakan Natal tapi Ustadz Dery Sulaiman mengatakan 2 tahun yang lalu sudah dicahadatkan ya. Saya bingung ini mana yang benar Bapak Ibu ya. Tapi biarlah itu urusan mereka Bapak Ibu ya. Mereka yang memberitakan, mereka yang mengabarkan tentang kabar kemualafan Dr. Richard Lee. Karena berkembang biak berita ini di komen-komen berkembang biak saudaraku ya. Luar biasa. Dan mereka nanti akan membantah karena yang satu mengatakan Ustadz Dery Sulaiman mengatakan 2 tahun yang lalu Dr. Richard Lee ini saya yang syahadatkan. Sementara kita melihat tahun lalu Dr. Richard Lee itu merayakan Natal Bapak Ibu. Itu urusan dia lah itu saudara ya. Mereka yang memberitakan, yang mengabarkan, yang memviralkan, mereka juga nantinya yang akan membantah apa yang sudah mereka viralkan. Wah, ini ada Warkop Aceh sepakat. Haleluya. Kiranya Warkop Aceh sepakat, warung kopi Aceh sepakat, banyak berkat ya. Mereka berhasil, mereka sukses, mereka hidupnya senang, mereka hidupnya sukacita dan menemukan kebenaran. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semuanya selalu sukacita. Oke saudaraku, sehat semuanya. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Kyonghi. Kami Kyonghi-nya gini ya. Kalau saya Kyonghi-nya, saya semalam telepon Cici Widya ya.
Kyonghi, Kyonghi. Kan orang Kyonghi gini kan, Kyonghi, Kyonghi saya gini, Kyonghi, Kyonghi. Bapak Ibu, Kyonghi, Kyonghi, ya kan? Meminta kan? Ya, meminta angpau. Nah, bukan begini Kyonghinya. Yang orang lain Bapak Ibu, mertua saya video call kemarin, cece saya dan semuanya Kyonghi, Kyonghi gini-gini. Saya Bapak Ibu, Kyonghi, Kyonghi. Haleluya.